Apakah yang menjadi respon saudara jika saudara mengakui Tuhan adalah pencipta, pemilik, penguasa atas diri saudara? Hope for Today kembali akan memberikan jawaban sekaligus harapan pasti terbaik dari janji firman Tuhan pada hari ini yang diambil terdapat di dalam Mazmur 24 ayat 1-2. Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya dan dunia serta yang diam di dalamnya. Sebab dialah yang mendasarkannya di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Latar belakang tentang keberadaan Mazmur 24 ini seringkali dibacakan pada setiap Sabat di awal ibadah. Secara tradisi, Mazmur ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, ayat 1-2, pujian kepada Tuhan yang disembah. Ayat 3-6, yang kedua, karakter si penyembah. Sedangkan yang terakhir ayat 7-10 bagian yang ketiga mengenai Raja Kemuliaan. Tetapi mari kita fokuskan perhatian kita yang hanya tertuju atau kita fokuskan di ayat 1 dan 2, di mana di dalam ayat-ayat ini menekankan beberapa hal mengenai Allah. Yang pertama, Allah adalah pencipta. Benar, ayat 1 menyebutkan Tuhan yang empunya bumi dan segala isinya. Tetapi mengapa dia adalah pemilik? Ayat 2 mengawali dengan kata sebab. Jadi, karena fakta yang ada di ayat 2 memungkinkan apa yang ada di ayat 1. Jadi kita harus dahulukan ayatnya yang kedua. Ayat 2 menyebutkan sebab dialah yang mendasarkannya di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Kata lain, dengan kata mendasarkan dan menegakkan, Tuhan adalah pencipta. Jika Tuhan adalah pencipta, apakah yang akan menjadi respon kita? Jika kita hanyalah ciptaan, maka segala hal yang Tuhan berikan dan percayakan kepada kita haruslah dikelola dengan baik untuk maksud tujuan penyembahan. Kemudian yang kedua, Allah adalah pemilik. Kita kembali kepada ayat 1. Saya ambil dari Alkitab yang terbuka. Bumi dan seisinya adalah milik Tuhan, dunia dan semua yang tinggal di dalamnya. Ayat 1 menyebutkan bahwa Tuhanlah empunya alam semesta. Tuhanlah pemilik. Dia adalah pemilik karena dialah yang mencipta. Jika kita adalah milik Tuhan, maka segala hal yang Tuhan berikan dan percayakan kepada kita haruslah dikelola dengan baik untuk maksud tujuan pertanggungjawaban. Karena semuanya ini bukanlah milik kita, bahkan termasuk diri kita sendiri pun bukan milik kita, tetapi kamu adalah milik Kristus dan Kristus adalah milik Allah. 1 Korintus pasal 3 ayat 23. Yang ketiga, Allah adalah penguasa. Ide penguasa didapatkan dari pengertian kata pencipta dan pemilik. Dengan dialah pemilik, maka dialah yang berhak dan berkuasa, penguasa atas alam semesta. Sama halnya jika kita adalah milik Tuhan, itu berarti Tuhan haruslah menjadi penguasa tunggal dalam hidup kita. Paulus menyatakan bahwa namun aku hidup bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan jika kita adalah milik Tuhan, sehingga Tuhanlah penguasa atas hidup kita, maka segala hal yang Tuhan berikan dan percayakan kepada kita tidak bisa semau-maunya kita mengelolanya.
haruslah sesuai dengan kehendaknya. Seluruh keinginan, kehendak kita harus dikesampingkan, dan kita harus patuh tunduk taat pada segala kehendaknya. Harapan terbaik hari ini adalah mengingatkan siapa diri kita dan apa respon kita. Tuhan adalah pencipta, kita harus menyembahnya. Tuhan adalah pemilik, kita harus bertanggung jawab kepadanya. Tuhan adalah penguasa, kita harus tunduk, taat, patuh pada setiap perintah dan kehendaknya. Terpujilah Tuhan Allah kami, pencipta, pemilik, penguasa alam semesta, bahkan seisi bumi ini, termasuk diri kami. Biarlah kami boleh terus datang kepadamu untuk menyembah, bertanggung jawab, dan menurut taat patuh kepada Tuhan. Karena Engkau adalah Allah, Khalik, pencipta, pemilik, dan juga penguasa hidup kami. Terpujilah Tuhan Engkau sekarang untuk selamanya. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Kiranya harapan baru ini boleh menjadi berkat bagi saudara. Jika saudara merasa terberkati, saudara pun boleh men-share video ini untuk menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan Yesus memberkati saudara.